Selamat pagi Pak Remigius. Selamat pagi Pak Is. Bagaimana kabar Pak Remigius hari ini? Baik sekali Pak. Baik ya. Iya, sangat baik Pak. Bagaimana cuaca di Kabupaten Kifah Menanu? Cuaca hari ini pagi ini sedikit panas dan cuaca cukup mendukung dan ya tidak terlalu bermasalah untuk hari ini. Baik ya. Semoga cuacanya yang panas. Hatinya Pak Demi, Pak ini tetap tetap dingin ya. Oke Pak. Pada pagi ini saya akan melakukan supervisi kepada Bapak. Nah, nah, apa yang bisa saya lihat dan bisa saya nilai dari Bapak? Mungkin adakah hal yang bisa Pak sampaikan? Begini Pak, kalau saya melakukan teknik coaching, saya punya kelemahannya itu ada di eh, terkadang saya lupa dan kemudian memberikan asumsi pribadi saya terhadap coach saya. Ini kelemahan saya di situ, Pak. Nanti mohon dinilai ya setelah ini. Oh, jadi di sini Di sini Pak punya kelemahannya adalah apa Pak? Boleh sekali lagi tadi suaranya putus. Eh, saya punya kebiasaan terkadang saya lupa memberikan pendapat pribadi saya dan asumsi saya di dalam melakukan coach itu, Pak. Oh ya, semacam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Eh, saya kadang menyimpulkan sesuai dengan kemauan saya. Sebenarnya itu seperti itu. Lupa. Itu kebiasaan saya begitu itu. Oke baik Pak, oke baik. Silakan Pak memulai diskusinya. Saya akan melihat menyimak dari video ini. Silakan. Halo Ibu Rina. Ya, Pak Remi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Rina. Apa kabar Ibu? Sehat, Pak. Wah, luar biasa ya. Bahagia. Iya, Pak. Wah, luar biasa sekali Ibu. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya, Pak. Kira-kira itu Ibu punya masalah apa yang mau diselesaikan seperti itu Bu? Iya, begini, Pak Guru. Hari ini saya perasaannya senang, tapi tadi itu saya sempat, bagaimana ya, Pak Guru? Itu karena ada salah satu anak didik saya itu, Pak. Anaknya itu suka jahil di dalam kelas, Pak Guru. Dia itu selalu mengikutnya. Jadi setiap hari itu ada saja ulangnya. Nah, seperti itu Pak Guru. Lalu Bu, mungkin diulang sedikit ya Bu. Ini suaranya agak sedikit terputus-putus, saya kurang dengar Bu. Ya baik Pak. Jadi begini Pak Guru. Tadi, tadi itu saya melihat anak saya itu di dalam kelas itu dia itu selalu mengganggu temannya Pak Guru. Oh Jadi ya saya Bu. merasa kasihan sama temannya karena setiap hari itu pasti diganggu oleh temannya yang ini, yang Oh satu iya. ini Pak. Oh iya, ceritanya itu masalahnya itu ada itu ada satu siswa yang sukanya bikin usil, mengganggu teman-temannya, Bu. Seperti itu ya, Bu? Benar Pak Guru. Benar Pak Guru. Benar. Oh iya. Jadi menurut Ibu apa yang hari ini Ibu mau dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Yang mau saya dapatkan itu akhirnya itu Pak Guru, saya bisa menemukan ide-ide baru anak ini Pak Guru. Karena caranya saya itu bisa membuat anak ini itu menjadi anak yang itu yang tidak suka mengganggu temannya begitu Pak Guru. Oh iya, jadi eh, yang Ibu ingin dapatkan hari ini dalam minimal setelah ini Ibu bisa mendapatkan solusi ya, Bu. Begitu ya, Bu? Benar Pak. Nah, sejauh ini sampai dengan saat ini apa yang Ibu lakukan menurut Ibu baik dan sudah Ibu lakukan selama ini? Baik Pak Guru, kalau untuk anak ini sendiri Pak, saya sudah berbicara dengan dia secara pribadi. Saya pernah mengajak dia untuk saling berbicara, saling terbuka, bagaimana perasaannya dia saat di kelas, apa yang menjadi penyebab anak ini suka untuk mengganggu temannya. Tetapi anak ini belum mau menceritakan secara jujur bagaimana perasaannya dia begitu, Bapak.
Saya juga sudah membuat keyakinan kelasnya mereka. Tapi namanya anak kelas 1, Pak. Uh, buat keyakinan kelas pasti akan sulit begitu. Apalagi mereka masih kecil, mereka masih kepengen bermain ya Pak di dalam kelasnya mereka itu. Jadi saya sudah buat keyakinan kelas, kemudian saya sudah selalu memberikan contoh kepada mereka. Kemudian saya juga sudah pernah memanggil anak ini Pak. Tapi tetap aja setelah saya um, memberikan apa namanya nasihat pada anak ini, besoknya tetap dia melakukan hal yang sama. Luar biasa ya Bu, mantap sekali Ibu itu. Ya sudah yang sudah dilakukan itu hal-hal yang luar biasa. Tapi yang Ibu dapatkan sampai saat ini masih seperti ini. Kira-kira selain yang tadi sudah disampaikan itu, apa yang mau dilakukan lagi setelah ini Bu? Mengatasi masalah yang sedang dihadapi ini Bu. Baik Pak Guru, saya sepertinya punya ide agar saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana saya ingin mencari kebiasaan ini di rumah. Seperti apa anak ini, kebiasaan anak ini di rumah itu seperti apa. Alasan anak ini pasti kan ada alasan di balik apa yang ia lakukan. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membangun komunikasi dengan orang tua, memanggil orang tuanya, diskusi dengan saya. Kemudian saya akan mencari tahu dari teman-teman sekelasnya yang rumahnya berdekatan dengan anak ini, kebiasaan-kebiasaan dari anak ini. Karena biasanya orang tua itu pasti akan kalau membela anaknya dengan tidak menceritakan secara baik kondisi anak itu di rumah, tetapi dengan melakukan perbandingan antara jawaban anak ini, jawaban teman-temannya bersama orang tua, dan mungkin saya akan meminta orang tua lain yang rumahnya dekat dengan anak ini untuk memastikan kembali sikap dan tingkah laku anak ini di rumah seperti itu Bapak. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Semangat ya Bu. Selainnya Ibu tadi menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan orang tuanya, kemudian teman-temannya, ada orang tua lain lagi. Apakah masih ada pihak lain yang mungkin Ibu butuh dukungan selain yang seperti yang sudah disebutkan tadi? Sepertinya Pak Guru saya juga butuh, karena saya juga harus mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk bisa berkunjung ke rumah ataupun memantaunya ke rumah. Karena kalau kita di sekolah pastinya Bapak Kepala Sekolah harus tahu apa yang terjadi. Seperti itu Pak Guru. Oh iya baik. Eh, Itulah Bu yang disampaikan itu sesuatu yang luar biasa. Saya mengapresiasi Ibu ya sudah punya niat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Eh, yang menjadi sekarang ini apakah setelah ini atau apa setelah ini kapan Ibu mau lakukan itu? Ibu mau melakukan Pak apa Guru yang bisa sudah Ibu mau dibuka melakukan apa yang sudah Ibu jaringan rencanakan tadi itu kapan Ibu? menyampaikan rencana kembali ya Pak. Iya, Ibu mau melakukan apa yang tadi Ibu Oh, sudah rencanakan itu, Ibu akan lakukan kapan, Bu? baik Bapak. Untuk apa saya besok menemui kepala sekolah untuk meminta surat izin agar saya bisa memanggil orang tuanya. Setelah itu, setelah mendapatkan surat izin, saya langsung akan memberikannya kepada orang tua anak ini. Seperti itu, Bapak. Oh iya, jadi rencananya nanti besok ya, Bu? Besok Ibu akan melakukan Iya, benar sekali, Bapak. wah, luar biasa secepat lebih cepat lebih baik ya, Bu. Saya selalu dengan semangat Ibu yang Benar, Pak Guru. sangat cepat tanggap untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Luar biasa ya, Bu. Mungkin setelah ini atau yang saat ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita saat ini? Baik Pak Guru. Nah, permasalahan saya yang awalnya saya ceritakan bahwa saya punya satu orang anak yang selalu usil, dan ternyata apa yang saya lakukan itu belum efektif Pak Guru. Saya ingin melakukan sesuatu lagi yang lebih.
yaitu dengan memanggil kedua orang tuanya, kemudian tanya kepada teman-temannya tentang kondisi dan situasi anak ini di rumah. Kemudian saya juga akan melibatkan orang tua yang lain yang rumahnya berdekatan dengan anak ini untuk memastikan kembali apa sikap-sikap apa yang anak ini perlakuan-perlakuan apa yang didapat oleh anak ini di rumah. Kemudian saya akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa mendapatkan surat agar saya bisa memanggil orang tua anak ini untuk bertemu saya di sekolah. Seperti itu, Bapak. Baik, kira-kira perasaan Ibu saat ini seperti apa setelah kita melakukan hari ini nih? Senang, Pak, karena ternyata saya setelah dalam percakapan ini baru saya terpikirkan, oh, ini saya lakukan itu apa saja, dan itu muncul saat kita melakukan komunikasi. Padahal dari awal saya pusing sekali, Pak, mau menemukan cara yang lebih baik untuk bisa menangani anak ini susah sekali, Pak. Oh iya Bu, oke terima kasih ya Bu, Ibu sudah berbagi dan selamat, semoga sukses rencananya Ibu. Saya yakin Ibu pasti bisa, Ibu Iya. orang hebat, orang luar biasa yang pasti akan bisa melaksanakan semua ini. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Pak Remi untuk kesempatan kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi. Baik. Selamat pagi. Ya, ya, saya memberikan aplaus dan apresiasi buat Pak dan Ibu. Nah, selamat pagi Pak Reni. Selamat pagi Pak Is. Bagaimana perasaan Pak Reni setelah melakukan teknik coaching nih? Eh, saya merasa senang karena apa yang tadi saya lakukan itu ternyata berhasil membantu coach saya untuk menemukan solusi, Pak. Oh ya. Terus bagaimana Bapak menilai performa yang sudah Bapak lakukan? Kira-kira Eh, dari nilai 5 sampai atau nilai 1 sampai 10, kira-kira bagaimana Pak menilai performa yang sudah Pak beri? kalau saya menilai diri sendiri, saya merasa kalau saya tadi sudah, kalau dari standar dari 5 sampai 10, saya sudah berada pada sekitar 8 ya, Pak. Sudah hampir sampai karena hampir sudah berhasil walaupun tidak ini karena belum dapatkan hasil yang ini. Baik. Apa yang Bapak pikirkan sehingga bisa menilai hal itu? Gitu. Yang saya pikirkan itu karena dari hasil komunikasi saya dan coach saya, ternyata saya menemukan perasaan gembira dari coach saya bahwa dia berhasil menemukan solusi atas masalahnya dan eh, dia juga merasa senang sehingga saya bisa menilai sampai pada tingkat seperti tadi Pak Is. Baik, baik, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh. Baik ya, Pak. Tadi saya melihat Pak sudah memberikan beberapa pertanyaan yang menuntun Koci untuk menemukan solusi, dan saya melihat itu menjadi sebuah perubahan yang sangat baik, Pak. Mulai dari pertanyaan, dari di awal juga Pak sudah menyampaikan bahwa terkadang Pak sebagai coach kadang dengan hati yang tergerak untuk mau memberikan solusi, tapi saya melihat bahwa dari sesi coaching yang sudah dilakukan antara Pak dan Ibu, saya melihat di situ Pak sudah bisa sudah bisa mengelola emosi Pak dengan sangat baik. Ya. Nah, saya mau bertanya lagi, bisa Pak? Boleh Pak. Ya, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar hal yang saya sampaikan atau perasaan Bapak terkait apa yang sudah saya sampaikan? Nah, terima kasih Pak Is yang saya rasakan ketika mendengar hasil pengamatan Bapak yang sampaikan kepada saya ini saya merasa eh, sangat senang karena Bapak bisa menilai saya dan memberikan sesuatu yang positif kepada saya yang membuat saya semakin bersemangat untuk saya bisa melakukan coaching pada kesempatan-kesempatan berikut dengan orang-orang lain yang mungkin mengalami masalah-masalah seperti yang nanti mungkin saya dapat temukan nanti, Pak. Terima Baik, kasih ya Pak. Pak Is sudah melakukan supervisi terhadap saya, memberikan Uh, komentar-komentar positif terhadap saya, umpan balik positif terhadap saya, Pak. Siap, Pak Remigius. Saya tadi sudah saya sampaikan tentang hal-hal baik yang sudah Pak. Ada beberapa catatan kecil yang mungkin ini bisa menjadi refleksi buat Bapak. Uh, saya melihat apa? Saya melihat ada beberapa pertanyaan. Bapak harus kembali mengembangkan beberapa pertanyaan penuntun yang bisa mengarahkan koci untuk bisa menemukan solusi. Ya, mungkin ini yang mungkin dikembangkan. Tadi Bapak punya pengolahan emosinya sudah bagus. Nah, saat ini yang mungkin Pak harus tingkatkan lagi
yaitu adalah pada sesi membuat pertanyaan. Jadi buatlah pertanyaan yang menuntun, yang mengarahkan, yang memberikan. Bisa Pak, Pak bisa 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 mendengar, bisa menerima dan mendengar. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena apa yang saya lakukan ternyata dinilai baik oleh dilakukan supervisi baik oleh Pak Is dan saya bisa menemukan hal-hal yang dapat saya tingkatkan ke depan. Terima kasih banyak ya Pak Is. Baik Pak, jadi dari sesi diskusi ini apa rencana Bapak untuk melakukan mungkin ada melakukan perbaikan-perbaikan atau rencana apa yang mau Pak persiapkan? Terima kasih Pak. Setelah ini yang saya persiapkan dari hasil supervisi itu hal-hal seperti tadi saya akan lebih mempertajam kemampuan membuat pertanyaan penuntun karena menurut saya ini juga tadi berdasarkan hasil pengamatan saya harus tingkatkan kemampuan. Saya akan semakin belajar dan semakin belajar lagi untuk menjadi seorang coach yang baik. Baik ya, semakin belajar dan belajar lagi untuk menjadi seorang coach yang baik. Itu harapan ya Pak. Nah sekarang nih, saya mau menanyakan sekali lagi bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah melakukan sesi coaching? Eh, yang pertama, saya sangat merasa senang setelah melakukan sesi coaching karena coach saya ternyata berhasil menemukan solusi atas masalahnya. Dan yang berikut lagi, setelah saya mendengar hasil supervisi dari Pak Is, ternyata membuat saya untuk mengetahui apa yang harus saya tingkatkan dari apa yang sudah saya miliki. Terima kasih untuk semuanya, dan saya merasa sangat bahagia dan sangat senang ya, Pak Is. Ya, baik, terima kasih Pak. Eh, kita cukup dulu. Saya akan menutup sesi diskusi terkait supervisi yang saya berikan dan harapan saya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menggerakkan orang lain dan tentunya bisa menjadikan sebuah proses perubahan yang baik. Terima kasih. Terima kasih.